Ini dia salah satu bahan alami yang bisa membuat sapi sehat, lahap makan jerami, mudah gemuk, dan berpostur badan mengembang berisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rahasia sapi tetap sehat, rakus makan, dan mudah gemuk cepat tanpa obat. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis bahan yang bisa membuat ternak itu lebih berukuran jumbo, anti terkena infeksi cacingan, dan lebih suka rumput apapun. Seperti di kesempatan kali ini saya berkunjung ke kandang sederhana dengan kapasitas 2 ekor dengan jenis yang pertama. Ini dari limusin. Prospeknya seperti ini, walaupun duduk ataupun walaupun rebahan, prospeknya masih kelihatan besar. Kemudian posturnya juga bagus berkat rutin memberikan jenis bahan yang saya pegang ini. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya ataupun dari khasiatnya biar teman-teman kelas pemula bisa mengikuti. Kemudian untuk yang di bagian samping kiri ini ada spek indukan dengan keunggulan rakus makan, yaitu doyan makan jenis rumput jerami basah. Ini buat teman-teman yang mempunyai sapi tidak doyan rumput apapun ataupun masih milih-milih. Nanti saya akan jelaskan, saya akan perlihatkan triknya supaya teman-teman bisa meniru. Oke teman-teman, yang seperti yang tadi, kali ini saya akan memperlihatkan jenis tanaman ataupun bahan yang di awal video tadi sudah saya perlihatkan, biar teman-teman kelas pemula bisa meniru ataupun bisa mengikuti untuk diterapkan di kandang masing-masing. Karena untuk khasiatnya sendiri, ini dari bagian daun, buah muda, buah tua itu bisa diterapkan semua. Seperti sendiri ini kalau untuk di musim-musim kemarau tiba, itu bisa diterapkan sebagai pakan pengganti rumput hijauan. Dengan manfaat itu bisa menambah nafsu makan secara alami. Dan banyak ada di bagian buah yang muda seperti saya pegang ini, saya perlihatkan. Ini buah muda, dan di bagian atas ada yang sudah matang ataupun hampir busuk, nanti akan jatuh sendiri. Untuk jenisnya sendiri lebih tepatnya di kandang tadi menerapkan ataupun menggunakan jenis dari buah mengkudu. Untuk buah mengkudu seperti ini teman-teman, untuk posturnya ataupun jenisnya buah mengkudu seperti ini sudah saya perlihatkan. Langsung saja saya perlihatkan lagi untuk tahap perawatan di kandang tadi yang sering diterapkan para peternaknya ataupun sering rutin supaya hasilnya itu kelihatan seperti yang tadi, sehat, kemudian posturnya juga lebih bagus. Oke teman-teman, dan untuk bahan yang saya pegang ini sudah saya perlihatkan dari jenis tanamannya, yaitu di kandang sini rutin menerapkan ataupun sebagai obat alami pembasmi parasit dan penambah nafsu. Jenisnya yaitu dari buah mengkudu. Untuk nama lain dari jenis mengkudu, kalau peternak itu menyebutnya, ada yang menggunakan jenis istilah bentes, buah pace. Dan untuk cara pemberian ataupun pengobatan untuk ternak teman-teman yang terkena penyakit cacingan itu sangat simpel sekali. Seperti halnya kalau teman-teman itu setiap hari diberi comboran, dan untuk comborannya sebagian menggunakan comboran manual dan sebagian menerapkan dari comboran modern. Ini saya jelaskan dulu ke comboran modern. Comboran modern bisa kami teman-teman campurkan di comboran dengan takaran. Teman-teman bisa menggunakan buah mengkudu yang sudah matang
ataupun teksturnya itu sudah empuk hampir busuk, itu lebih bagus. Cuma yang saya perlihatkan ini sebagai contoh saja biar teman-teman bisa mengikuti. Kalau yang saya perlihatkan ini buah yang muda juga bisa diterapkan, cuma untuk pembuatannya agak rumit, yaitu pertama-tama teman-teman siapkan air, dicuci bersih. Kedua, kita parut ataupun di blender, itu lebih mudah. Yang diambil itu hanya sarinya ataupun air dari perasan buah mengkudunya. Sedangkan yang sudah tua itu bisa diterapkan dari kualitas dagingnya, kulitnya, sampai ke bagian sari-sarinya itu bisa diterapkan semua. Kemudian untuk perawatan berikutnya supaya ternak teman-teman itu lahap memakan jenis rumput ataupun jerami seperti yang di bagian depan saya ini, caranya sangat simpel. Bisa menerapkan metode tradisional ataupun menggunakan bahan-bahan jenis dari penyedap rasa yang sering diterapkan para peternak di daerah pelosokan ataupun pedalaman. Itu menggunakan metode trik dari bumbu masakan dapur, dengan manfaat selain bisa merakuskan makan rumput apapun, untuk bahan yang saya jelaskan ini juga bisa mengurangi ataupun menghilangkan racun pada pakan tertentu jenisnya sendiri dari singkong. Karena untuk singkong sendiri itu para peternak ada yang menjadikan sebagai makanan pokok harian, dijadikan comboran. Biasanya supaya kadar kandungan jenis racunnya itu menghilang ataupun supaya aman saat kita berikan sebagai comboran, itu direbus, dicampurkan menggunakan garam. Untuk perawatan berikutnya supaya kedepannya tetap sehat, ini saya perlihatkan ke bagian pola kandang di bagian sebelah sana teman-teman. Untuk pola kandang yang paling ideal, yang paling benar itu kualitasnya dari bagian depan sampai belakang itu bersih. Untuk bersihnya sendiri itu ada beberapa kriteria. Bersih itu bisa teman-teman terapkan dari harus rutin membersihkan letongnya. Yang kedua dari prapen ataupun menyemprotkan lantainya menggunakan air bersih, dan kita mandikan secara rutin. Karena untuk salah satu trik yang saya perlihatkan ini bisa menerapkan ataupun bisa membuat ternak teman-teman ke depannya tidak akan mengalami terkena infeksi ataupun terkena inggapan sejenis kutu, lalat ataupun penyakit serangga. Seperti yang di bagian depan saya ini, untuk kualitas kandangnya ini belum dibersihkan. Tadi pagi itu sudah dibersihkan, karena untuk sapinya itu setiap makan itu kotoran setiap saat akan keluar sendiri. Jadinya untuk tahap pembersihan itu sangat kita teliti, harus teratur supaya kedepannya dari kesehatan utama itu tidak terkena hambatan. Karena biasanya untuk teman-teman ternaknya yang sering tergelincir, kepleset, kemudian di bagian tulangan kaki itu ataupun bagian kuku mengelupas, terkena gurusan, kemudian juga mengalami pembengkakan, supaya tidak menyebabkan ternak kita itu kakinya bengkak ataupun terkena hinggapan belatung, lalat, sangat simpel, yaitu kita semprotkan bersih, sapu. Kemudian untuk cara pemandian itu teman-teman jadwalkan seperti di kandang daerah sini ataupun kandang sini itu menerapkan kurang lebih untuk memandikan sapi yang paling ideal ataupun yang paling benar itu 1 minggu 2 kali. Ada yang 3 kali, dengan cara teman-teman terapkan juga menggunakan sampo. Untuk samponya sendiri banyak sekali dari sampo. Biasanya para peternak itu juga menggunakan sampo-sampo yang sering kita gunakan, yaitu sampo jenis-jenis dari sampo rambut, ataupun teman-teman campur juga menggunakan obat pembasmi kutu, supaya kedepannya dari kualitas bulunya itu terawat, kemudian kesehatannya dari badannya itu juga bersih dari anti ketombe ataupun jenis penyakit gudiken, penyakit kulit itu tidak menghinggapi ternak kita.
dengan cara kita rutin memandikan. Seperti ini untuk posturnya dari indukan juga cukup bersih, cuma di bagian belakang yang dari bagian pahanya ini agak kotor karena setiap harinya seperti ini, tempatnya agak becek, jadinya ya seperti itu. Untuk yang terakhir, tip yang terakhir, biar teman-teman itu hasil dari perkembangan ataupun kelas breeding ataupun kelas penggemukan dan pembesaran itu lebih singkat, tidak ada hambatan ataupun anti terkena badan kurus, perutnya buncit, kemudian perkembangan lambat, dan kualitas tulangannya itu lebih kuat dalam tahap pembesaran. Di sini saya jelaskan secara lisan juga yang sering diterapkan para peternak dari sini, khususnya untuk peternak penggemukan ataupun tahap modern. Yang sering diterapkan agar badannya itu lebih gemuk. Untuk di kandang sini resep pakannya itu manual semua ataupun tanpa mengandalkan bahan-bahan modern. Cukup mengandalkan bahan-bahan alami seperti dari buah mengkudu, pakan alternatifnya dari jenis jerami, kemudian pakan hariannya menggunakan rumput-rumput hijauan seperti yang di bagian sebelah samping kiri saya ini, yaitu dari rumput odot dan paicong. Untuk tahap yang lebih sempurna, lebih bagus, cuma memerlukan biaya yang lebih mahal, cuma untuk hasilnya itu bisa membuat memuaskan, yaitu badannya lebih cepat gemuk, berisi, bobotnya juga maksimal. Bisa teman-teman terapkan dari bahan modern seperti dari konsentrat penggemukan ataupun polar gandum penggemuk A, kemudian dari ampas tahu, kasut kedelai ataupun jenis cetem kulit kedelai, kemudian bekatul, dan masih banyak lagi yang pastinya kandungan gizinya itu lebih banyak, yang teman-teman sudah paham. Bisa teman-teman terapkan untuk teman-teman berikan ke ternak masing-masing supaya kedepannya sehat, gemuk. Bisa menerapkan seperti di kandang sini. Saya jelaskan ulang yang sering diterapkan yang sering diterapkan di kandang sini itu dari buah mengkudu muda ataupun buah mengkudu tua, beserta perawatannya lebih tepat dan lebih benar. Sekilas informasi dari saya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.